Kenalkan, kami dari kelompok 13, kami akan mempresentasikan risiko yang terjadi dalam lembaga keuangan. Nama saya Mersinta Sihite. Di sini saya akan menjelaskan bagian risiko lembaga keuangan bagian kredit atau koperasi. Jadi yang pertama itu adalah risiko yang terjadi itu risiko kredit. Risiko kredit ini di mana pihak peminjam tidak dapat melunasi kewajibannya untuk mengembalikan uang yang dipinjam. Kedua adalah risiko likuiditas, di mana pihak pemilik koperasi tidak memenuhi sejumlah uang yang diminta oleh pelanggan. Yang kedua itu adalah risiko operasional, di mana risiko ini terjadi kurangnya sumber daya manusia atau faktor internal dan eksternal yang terjadi dalam koperasi. Yang keempat itu adalah risiko bisnis. Risiko bisnis ini di mana adanya persaingan antara koperasi dalam pemberian kredit kepada pelanggan yang mempengaruhi dalam pangsa pasar. Yang kelima itu adalah risiko strategi. Risiko strategi ini di mana pihak pemimpin kredit untuk mengambil keputusan dalam jangka panjang yang mempengaruhi kemajuan dalam koperasi. Risiko reputasional. Yang dimaksud dengan risiko reputasional di mana pandangan masyarakat terhadap koperasi tersebut. Yang ketujuh adalah risiko legal. Risiko legal ini di mana adanya kasus hukum yang terjadi pada sebuah koperasi. Risiko politik merupakan adanya salah satu karyawan yang terjebak dalam politik yang mempengaruhi sumber daya pada sebuah koperasi. Dan risiko yang terakhir adalah risiko kebutuhan. Risiko kebutuhan ini di mana adanya karyawan yang terlalu patuh kepada peraturan sehingga kemajuan koperasi menjadi terhalang. Dan sebaliknya adanya koperasi yang tidak mematuhi kebutuhan sehingga koperasi tidak dapat berkembang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tania Idevian, NIM 1704031178. Di sini saya akan menjelaskan manajemen risiko yang terjadi pada bank. Risiko dapat dibedakan atas dua kelompok besar, yaitu risiko sistematis dan risiko unsistematis. Macam-macam risiko yang dihadapi oleh bank. Yang pertama adalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas pasar, di mana risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting tertentu dengan harga karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai. Yang kedua, risiko pasar. Risiko pasar yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar seperti suku bunga, nilai tukar, harga ekuiti. Yang ketiga, risiko kredit. Risiko kredit di mana risiko yang timbul akibat kegagalan dari pihak lain. Yang keempat, risiko operasional. Risiko akibat kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Yang kelima, risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan timbul sebagai akibat tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakan peraturan-peraturan. Yang keenam, risiko hukum. Risiko hukum adalah terkait dengan risiko bank yang menanggung kerugian akibat adanya tuntutan hukum. Yang ketujuh, risiko reputasi. Risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank. Dan yang kedelapan adalah risiko strategi. Risiko yang timbul karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi usaha bank yang tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rahmadani, NIM 1704031136. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko yang mungkin terjadi pada perbankan syariah. Yang pertama ialah risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang disebabkan oleh kegagalan nasabah atau pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak bank. Yang kedua ialah risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada neraca dan rekening administratif yang diakibatkan oleh perubahan harga pasar, misalnya perubahan nilai aset yang disewakan atau dijual. Yang ketiga ialah risiko operasional. Risiko operasional ada risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan faktor-faktor di luar kontrol bank. Yang keempat ialah risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko yang diakibatkan oleh pihak bank yang tidak dapat mematuhi peraturan dan prosedur-prosedur yang berlaku. Yang kelima ialah risiko investasi. Risiko investasi adalah risiko yang diakibatkan oleh bank ikut menanggung kerugian akibat usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Heru Anwar, NIM 1704031183. Di sini saya akan menjelaskan resiko yang terjadi pada usaha lembaga keuangan bank. Pertama itu adalah resiko kredit, merupakan resiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar beban kredit. Kedua, resiko pasar merupakan resiko yang disebabkan karena adanya pergerakan pasar dari kondisi normal dan tidak normal yang disebabkan oleh nilai tukar dan juga tingkat bunga. Yang ketiga itu adalah resiko operasional yang timbul akibat faktor internal bank sendiri. Keempat itu resiko
likuiditas resiko yang disebabkan oleh akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas. Kelima adalah resiko reputasi yang akibatnya adalah turunnya nama baik bank, tingkat kepercayaan pemangku kepentingan dari sumber yang sesuai dengan representasi negatif terhadap pihak bank itu. Yang keenam itu resiko strategik. Resiko ini akibat dari ketidaktepatan manajemen bank dalam mengambil dan melaksanakan keputusan resiko. Ketujuh adalah resiko kepatuhan, adalah resiko yang timbul akibat bank yang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan. Kedelapan adalah resiko hukum, adalah resiko yang timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yudisial. Yang ke-9 adalah resiko transaksi intragrup, merupakan resiko yang terjadi akibat ketidakwajaran pada komposisi transaksi intragrup dalam konglomerasi keuangan, dokumentasi, dan kewajaran transaksi. Terima kasih.